Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya. Semoga sesuai kondisinya baik, kantor juga baik, kerjanya baik. Amin. Amin. Perkenalkan ya, saya ini Muhammad Hasairin. Baru ketemu kan? Ya Pak. Nah, ya, saya ini baru pindah tugas di KDP Bangkalan ini. Hari ini kunjungan kami ke sini. Mohon maaf, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan audit. Kunjungan kami hari ini kaitannya kami ini ada mengikuti PIA season 9 dan alhamdulillah kami ini masuk ke tahapan berikutnya, tahapan kedua. Nah, dalam tahapan kedua ini kami diminta untuk mewawancarai beberapa responden yang ada kaitannya dengan PIA yang kami lakukan. Adapun tim kami di PIA ini namanya Zero MDPL. Nah, kaget kan? Ya Pak. Mengapa kaget? Pasti kaget lah, karena mungkin tahu kalau di area Pemekasan kan MDPL-nya Masalahnya tertingginya MDPL. MDPL. Oke, untuk lebih singkat waktu, boleh Mas Ardi perkenalkan diri, namanya siapa, tinggal di mana, terus usia berapa, jabatannya apa? Nama saya Ardianto Pradana, saya tinggal di Kota Bangkalan. Saya berumur 31 tahun, saat ini menjabat sebagai pengelola di UPS Bingkoneng. Pengelola UPS. Sudah berapa lama mengelola sini? Saya baru dipindah dari Kokop itu sejak PMT Januari Pak. Januari tahun ini ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Oke. Kami ini dapat informasi nih dari teman juga nih, dari teman pegawai ya di area Pemekasan, bahwa di area Pemekasan itu tinggi ya, tinggi saldo MDPL-nya. Iya Pak. Jadi kredit rahan itu yang aktif banyak menjadi MDPL. Nah, salah satu penyebabnya itu katanya, tapi ini hipotesa ya, makanya kami katanya disebabkan oleh minimnya aktivitas pemberitahuan kepada nasabah sebelum jatuh tempo. Artinya ketika aktif ya, ketika rahan itu aktif ya, sebelum menjadi MDPL, dia aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di ini minim. Nah, bagaimana menurut pendapat saudara di UPS Bingkoneng ini? Iya betul Pak, memang kita itu mengakui kalau kita itu kurang dalam hal penyampaian ke nasabah sebelum jatuh tempo. Karena karakter sini Pak itu kalau misalnya kita hubungi sebelum jatuh tempo itu mereka marah Pak. Jadi kan belum waktunya, kenapa diingatkan? Oh gitu. Jadi Gitu Pak. karena ada karakter nasabah yang belum waktunya kenapa diingatkan itu. Jadi dia Jadi tersudut ya, emosinya. jika teman-teman ya ogah lah ya, mohon maaf nih, malas lakukannya, bukan malas apa, karena ada respon seperti itu dari nasabah sehingga aktivitas itu tidak dilakukan ya. Nah, oke. Terus kami juga menduga penyebab kedua dari mengapa MDPL itu tinggi di area Pemekasan ini karena proses monitoring itu rendah, minim dalam kegiatan penyelesaian MDPL. Apakah pernyataan ini, dugaan kami ini benar atau tidak? Ya benar Pak. Itu dalam hal monitoring kami kurang lah dalam hal PJDPM. Ya. Oke. Terus tadi disebutkan tadi karakter ya. Nah ini juga jadi permasalahan ini, dugaan kami juga ya, penyebab MDPL itu minimnya kemampuan pegawai dalam menyikapi karakter nasabah yang bandel. Nah, yang seperti tadi itu kan mungkin bukan bandel namanya kalau kita itu
karena kita terlalu dini menghubungi, karena katanya tadi sebelum waktunya sudah dihubungi, itu kan jadi tersebut waktunya. Nah ini kaitannya dengan karakter nasabah yang bandel, yang sudah melewati jatuh tempo ya. Nasabah juga tidak melakukan pembaruan kreditnya atau melunasi kreditnya, ya, sehingga dari NPL. Nah, terhadap statement ini, pernyataan ini, dugaan kami ini, apakah benar bahwa nasabah bandel itu agak susah disikapi oleh teman-teman ini? Iya Pak, karena wilayah khususnya wilayah kami itu ada banyak penyebab yang menyebabkan mereka itu kenapa karakternya begitu keras. Selain karena budaya di sini yang lebih, kalau sedikit keluar arah, taraf lah, budaya taraf ini yang mengakar, kemudian tingkat pendidikan yang kurang merata, terus perekonomian juga kurang jalan. Jadi semua faktor itu menyebabkan problem itu banyak di sini. Jadi ketika kita salah bicara, tidak sesuai dengan adat mereka, kita main aturan di sini, mereka cenderung malah Pak, mereka tidak mengerti aturan A dan B karena memang tingkat pendidikan mereka untuk mengetahui hal itu kurang. Jadi kita lebih ke arah pendekatan persuasif, kita pelan-pelan mengetuk hatinya nasabah untuk melaksanakan penyelesaian dalam PDPR itu Pak. Oke, terima kasih. Berarti memang benar ya, kemampuan dari teman-teman ya dalam menyikapi nasabah bandel itu agak ya, kewalahan ya. Terus terang daya dorong kami untuk melakukan hal itu, kita harus melibatkan banyak pihak Pak. Daerah ini buat rembukan lah itu. Jadi kalau sendiri itu dari sendiri pegawai kurang ya. Saya kewalahan Itu ya. Sekarang ini, walaupun ada permasalahan NPL ya, tapi toh terselesaikan juga ya. Ya. Walaupun nggak tahu lah, kami juga belum melakukan bagaimana bisa terselesaikan. Nah selama ini penyelesaian NPL itu seperti apa yang dilakukan? Ya, selama ini kita melaksanakan pendekatan persuasif, ya kita terus intens mengabarkan ke nasabahnya, kita hubungan lewat HP dulu, selang berapa hari kita ke rumahnya secara berkala. Kita nggak bisa tiap hari ke rumahnya, nggak, nanti malah tersinggung orangnya, malah nggak selesai. Jadi kita ada periode tertentu kapan ke rumahnya, intens, seminggu sekali sampai selesai itu Pak. Kalau masih deadlock juga kita andalkan ke toko daerah biar diselesaikan. Nah, berarti mengunjungi ya? Ya, Pak. Persuasif dengan mengunjungi, tapi sebelum mengunjungi by phone dulu. Ya, by phone dulu. By phone dulu, oh, ya. Tapi itu intinya dilakukan kan tadi kan minim nih, dilakukan setelah cut off Pak. Oh, setelah jadi nasabah NPL ya? Ya. Biasanya berapa hari? Apakah setelah usia sekian hari atau ada? Kalau di sini pas jatuh tempo Pak, atau paling lama 1 hari setelah jatuh temponya. Berarti pas jatuh tempo ya gitu. Tapi merata dilakukan semuanya atau dihubunginya nih, atau prioritas saja yang besar-besar atau gimana? Semuanya Pak. Tapi setelah jatuh tempo gitu Pak. Setelah dia DPR ya? Setelah jadi MDPR. Nah, apakah ada penyebab lain ya? Selain tadi penyebab politika tadi ya? Politika tadi kan minimnya pemberitahuan kepada nasabah sebelum itu tempo. Yang kedua, proses monitoring penyelesaian NPL. Yang ketiga, kemampuan pegawai dalam menghadapi nasabah yang bandel dan karakternya keras gitu. Nah, apakah ada problem lain yang menyebabkan NPL ini tetap tinggi? Ada Pak. Seperti apa tuh? Nasabahnya tidak diketahui jejaknya Pak. Nah, biasanya seperti itu tuh nasabahnya merantau. Nasabah yang tahu jejaknya. Yang dicari tuh nggak ada, tapi ternyata setelah dicari
sini kan budayanya merantau ke luar negeri atau gimana, sedangkan nasabahnya tuh lupa buat perpanjang ini. Yang kalau ternyata barang ini punya orang lain, nah ini jadi masalah biasanya. Ini masih harus diperdebatkan dulu untuk diselesaikannya bagaimana. Tapi kita intent Pak, terus kita cari orang ini ada di mana, keluarganya di mana, baru kita selesaikan. Paling tidak kita komunikasi sama keluarganya. Nasabahnya merantau. Ya, nanti nasabah bilangan tidak nasabah ya. Ya. Lost contact juga. Ibarat kalau penerbangan tuh lost contact ya, sehingga ya di MDPL. Nah, ketika mau diselesaikan MDPL-nya, kendala itu siapa yang akan dihubungi. Nah, ya. Sedangkan antara KTP sama nama di daerah kadang beda Pak. Misalnya namanya A, ternyata di daerah biasa pakai B. Nah, itu kesulitan kan. Oh iya. Terus kalau ketemu yang kayak gitu gimana? Terus sampai ketemu. Oh. Kita kabar, kadang kita menghubungi ini kepala desanya sih buatnya. Berarti melibatkan namanya. Nah, dari 3 dan 4 tadi yang barusan itu ya, masalah itu kira-kira yang problem apa yang paling besar terjadi di kelas ini? Yang paling besar bagi saya itu karakter nasabah Pak. Karena itu sulit untuk diubah dan butuh perubahan dalam jangka waktu yang lama. Tidak bisa dalam jangka yang pendek untuk diubah, itu tidak bisa Pak, karena itu sudah budaya. Terus setelah itu dalam menghubungi nasabah, aktivitas sebelum jatuh tempo ya. Jatuh tempo Itu yang kedua. Terus yang ketiganya monitoring MDPL Pak. Oke. Ada yang ingin sampaikan nggak terkait ini? Ya mohon supportnya Pak. Oh, ya, ya. Dan bersabar terhadap kinerja kami, bukannya tidak diselesaikan cuma yang daerahnya seperti ini. Oke. Makanya dari sini tentu kami akan nanti membuatkan solusinya. Kita mengkabulasi dulu penyebab apa yang paling banyak yang dominan di area rumah ini. Insya Allah kita tapi terapinya apa agar bisa tercipta zero MDPL. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat bekerja ya. Jangan lupa jaga diri kita, jaga teman kita, jaga perusahaan kita, jauhi fraud. Siap Pak. Oke, terima kasih.